Pengertian demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah sistem politik yang mengutamakan kebebasan individu dan hak-hak asasi manusia. Sistem ini menekankan pada kedaulatan rakyat dan perwakilan rakyat dalam pemerintahan. Keputusan mayoritas dihormati tetapi dibatasi untuk melindungi hak-hak individu yang tercantum dalam konstitusi. Demokrasi liberal juga menitik beratkan pada pemisahan kekuasaan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang berikut ada ciri-ciri demokrasi liberal. Yang pertama, kebebasan individu. Warga negara memiliki kebebasan untuk menyatakan pendapat, beragama, berkumpul, dan berorganisasi. Yang kedua, perlindungan hak asasi manusia. Hak-hak asasi manusia dijamin oleh konstitusi dan dilindungi oleh hukum. Yang berikut, sistem multipartai. Terdapat banyak partai politik yang bersaing secara demokratis untuk mendapatkan dukungan rakyat. Yang berikut ada pemilihan umum yang bebas dan adil. Pemilihan umum ini merupakan mekanisme utama untuk memilih perwakilan rakyat. Yang berikut pemisahan kekuasaan. Kekuasaan negara dibagi antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Yang berikut sejarah penerapan demokrasi liberal di Indonesia. Indonesia menerapkan demokrasi liberal pada periode 1950 sampai 1959 yang dikenal sebagai masa demokrasi liberal atau era demokrasi parlementer. Sistem ini diadopsi setelah pembubaran Republik Indonesia Serikat atau RIS dan diberlakukan dengan Undang-Undang Dasar. Demokrasi liberal tidak bertahan lama di Indonesia karena berbagai faktor. Yang pertama, ketidakstabilan politik. Yang pertama, pergantian kabinet yang sering. Demokrasi liberal di Indonesia ditandai dengan pergantian kabinet yang sangat sering. Hal ini disebabkan oleh ketidaksepakatan antar partai politik yang membentuk koalisi pemerintah. Partai-partai politik yang merasa tidak puas dengan kebijakan kabinet sering mengajukan mosi tidak percaya yang mengakibatkan jatuhnya kabinet. Yang berikut, konflik antar partai. Perbedaan ideologi dan kepentingan antar partai politik menyebabkan konflik yang berkepanjangan. Partai-partai politik lebih mementingkan kepentingan kelompoknya sendiri daripada kepentingan nasional. Yang berikut, kegagalan konstituen. Konstituen yang bertugas untuk merumuskan undang-undang dasar baru gagal mencapai kesepakatan. Perdebatan yang alot mengenai dasar negara dan sistem pemerintahan menyebabkan konstituen tidak dapat menyelesaikan tugasnya. Yang berikut, lemahnya integrasi sosial. Yang pertama, gerakan separatis. Munculnya gerakan separatis di berbagai daerah seperti di Aceh, Sumatera Utara, dan Sulawesi mengancam persatuan dan kesatuan negara. Yang berikut, ketidakmampuan mengatasi masalah ekonomi. Demokrasi liberal tidak mampu mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi Indonesia seperti inflasi dan kemiskinan. Yang berikut, kurangnya pengalaman dan keterampilan. Yang pertama, pemerintahan muda. Indonesia baru merdeka dan pemerintahannya masih muda dan belum berpengalaman dalam menjalankan sistem demokrasi. Yang berikut, masyarakat yang belum siap. Masyarakat Indonesia pada saat itu belum siap untuk menjalankan sistem demokrasi liberal. Tingkat pendidikan dan kesadaran politik masyarakat masih rendah. Yang berikut, demokrasi terpimpin di Indonesia. Demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan di Indonesia yang berlangsung dari tahun 1959 hingga 1966. Diprakarsai oleh Presiden Soekarno.
Sistem ini mengutamakan peran pemimpin negara dalam pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mencapai stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Yang berikut latar belakang. Demokrasi terpimpin muncul sebagai respons terhadap ketidakstabilan politik dan ekonomi yang terjadi pada masa demokrasi liberal pada tahun 1950 hingga 1959. Pada masa itu, Indonesia mengalami pergantian kabinet yang sering yang menyebabkan kesulitan dalam menjalankan program pembangunan. Selain itu, banyaknya gerakan separatis di berbagai daerah juga mengancam persatuan dan kesatuan negara. Yang berikut ciri-ciri demokrasi terpimpin. Yang pertama, sentralisasi kekuasaan. Kekuasaan terpusat pada Presiden Soekarno yang memiliki wewenang yang luas dalam pengambilan keputusan. Lembaga-lembaga negara lainnya seperti parlemen menjadi kurang berdaya. Yang berikut, pembatasan kebebasan. Kebebasan dan berpendapat dibatasi. Media massa yang kritis terhadap pemerintahan Soekarno dibredel dan partai-partai politik yang dianggap oposisi ditekan. Yang berikut, politik luar negeri yang berorientasi pada blok. Indonesia mendekat dengan negara-negara komunis dan menjauhi negara-negara barat yang menyebabkan hubungan internasional Indonesia menjadi rumit. Yang berikut, peningkatan pengaruh PKI. Partai Komunis Indonesia atau PKI mendapatkan pengaruh yang besar dalam pemerintahan yang menimbulkan kekhawatiran dan ketegangan di kalangan masyarakat. Akhir dari demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin berakhir dengan peristiwa gerakan 30 September 1969 atau G30S atau PKI. Peristiwa ini melibatkan PKI dalam upaya kudet yang memicu reaksi keras dari masyarakat dan militer yang akhirnya menumbangkan pemerintahan Soekarno dan mengakhiri era demokrasi terpimpin. Demokrasi liberal tidak bertahan lama di Indonesia karena berbagai faktor. Yang pertama, ketidakstabilan politik. Yang pertama, pergantian kabinet yang sering. Demokrasi liberal di Indonesia ditandai dengan pergantian kabinet yang sangat sering. Hal ini disebabkan oleh ketidaksepakatan antar partai politik yang membentuk koalisi pemerintah. Partai-partai politik yang merasa tidak puas dengan kebijakan kabinet sering mengajukan mosi tidak percaya yang mengakibatkan jatuhnya kabinet. Yang berikut, konflik antar partai. Perbedaan ideologi dan kepentingan antar partai politik yang menyebabkan konflik yang berkepanjangan. Partai-partai politik lebih mementingkan kepentingan kelompoknya sendiri daripada kepentingan nasional. Yang berikut, kegagalan konstitusi. Konstitut yang bertugas untuk merumuskan undang-undang dasar baru gagal tercapai kesepakatan. Perdebatan yang alot mengenai dasar negara dan sistem pemerintahan menyebabkan konstitut tidak dapat menyelesaikan tugasnya. Yang berikut, lemahnya integrasi sosial. Yang pertama, gerakan separatis. Munculnya gerakan separatis di berbagai daerah seperti di Aceh, Sumatera Utara, dan Sulawesi mengancam persatuan dan kesatuan negara. Yang berikut, ketidakmampuan mengatasi masalah ekonomi. Demokrasi liberal tidak mampu mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi Indonesia seperti inflasi dan kemiskinan. Yang berikut, kurangnya pengalaman dan keterampilan. Yang pertama, pemerintahan muda. Indonesia baru merdeka dan pemerintahannya masih muda dan belum berpengalaman dalam menjalankan sistem demokrasi. Yang berikut, masyarakat yang belum siap. Masyarakat Indonesia pada saat itu belum siap untuk menjalankan sistem demokrasi liberal. Tingkat pendidikan dan kesadaran politik masyarakat masih rendah. Perbedaan demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin di Indonesia. Kedua sistem pemerintahan ini memiliki perbedaan mendasar dalam hal struktur kekuasaan, peran rakyat, dan fokus kebijakan. Yang
berikut demokrasi liberal 1950 sampai 1959. Yang pertama, struktur kekuasaan. Sistem parlementer dengan kekuasaan parlemen lebih kuat daripada presiden. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan presiden hanya sebagai kepala negara. Yang berikut, peran rakyat. Masyarakat memiliki kebebasan politik yang tinggi dengan banyak partai politik dan pemilihan umum yang bebas dan adil. Yang berikut, fokus kebijakan. Menekankan pada kebebasan individu dan hak asasi manusia dan sistem multipartai. Pembangunan ekonomi dan stabilitas politik menjadi prioritas. Yang berikut, demokrasi terpimpin 1959 hingga 1966. Yang pertama, struktur kekuasaan. Sistem presidensial dengan presiden memegang kekuasaan yang sangat besar. Parlemen dan lembaga negara lainnya menjadi kurang berdaya. Yang berikut, peran rakyat. Kebebasan politik dibatasi dengan kontrol ketat terhadap media dan partai oposisi. Rakyat lebih berperan sebagai pendukung kebijakan presiden. Yang berikut, fokus kebijakan. Menekankan pada persatuan dan kesatuan nasional, pembangunan ekonomi dan politik luar negeri yang anti-imperialisme. Soekarno juga mempromosikan konsep Nasakom atau nasionalisme, agama, dan komunisme sebagai ideologi negara.